warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Keiza Aurelia Ramadhani dari kelas 10 KKBB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelompokan seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya. Baik, di sini saya sudah mengerjakan seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya. Di nomor 1 ada seni rupa miniatur yang berupa alat transportasi. Nah, menurut jenisnya termasuk jenis seni rupa murni karena dibuat mengutamakan keindahan untuk hiasan. Nah, berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, menurut fungsinya termasuk jenis seni rupa individu karena dipakai untuk memenuhi kepuasan pribadi penggemarnya. Dan seni rupa ini dapat ditemukan di rumah. Baik, di nomor 2 ada seni rupa jam dinding yang dibuat dari kerang-kerang dan pasir-pasir yang dibentuk menjadi jam dinding. Nah, berdasarkan jenisnya termasuk jenis seni rupa terapan karena mengutamakan nilai kegunaan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu berupa menjadi jam dinding. Nah, berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, berdasarkan fungsinya termasuk seni rupa fisik karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sebagai jam dinding tersebut, dan dapat ditemukan di rumah. Baik, di nomor 3 ada seni rupa lukisan yang berasal dari bulu-bulu. Nah, berdasarkan jenisnya termasuk jenis seni rupa murni karena dibuat mengutamakan keindahan untuk hiasan. Nah, berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa 2 dimensi. Kenapa? Karena hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Nah, berdasarkan fungsinya termasuk seni rupa individu karena dipakai untuk kepuasan pribadi seniman dan dapat ditemukan di rumah. Baik, nomor selanjutnya ada seni rupa kaligrafi yang berasal dari bulu. Nah, seni rupa tersebut termasuk jenis seni rupa murni karena dibuat untuk mengutamakan keindahannya untuk hiasan dinding. Berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu arah saja, sama seperti seni rupa di atas. Nah, menurut fungsinya termasuk sosial keagamaan. Kenapa? Karena dibuat untuk penguat nilai-nilai spiritual dengan adanya ayat-ayat atau hadis yang mengajak umat agar lebih dekat dengan ajakan agama. Nah, seperti yang digambar ini dapat dilihat ya teman-teman, terdapat huruf-huruf Arab di dalam kaligrafi ini, dan seni rupa tersebut bisa kita temukan di rumah. Oke, selanjutnya ada seni rupa miniatur yaitu seperti Tower Malaysia dan Singapura. Nah, seni rupa tersebut termasuk jenis seni rupa murni karena dibuat untuk mengutamakan keindahan untuk hiasan. Nah, berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Oke, berdasarkan fungsinya, seni rupa tersebut termasuk fungsi individu karena dipakai untuk memenuhi kepuasan pribadi penggemarnya dan dapat ditemukan di rumah. Oke, next. Di seni rupa selanjutnya ada seni rupa berupa patung yang disertai asbak loh teman-teman. Wah, cukup unik juga ya. Berdasarkan jenisnya, seni rupa tersebut termasuk seni rupa terapan karena diciptakan untuk mengutamakan nilai kegunaan berdasarkan wujudnya termasuk 3 dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, ini disebut sebagai seni rupa terapan karena kan berdasarkan fungsinya nih. Nah, karena di sini itu adalah seni rupa asbak ya teman-teman, yang dihiasi dengan sedikit bentuk patung-patungan seperti itu ya, dan ini adalah patung-patungan khas dari orang Papua. Berdasarkan fungsinya termasuk jenis fungsi fisik karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu asbak itu sendiri, dan dapat ditemukan di rumah. Baik, nomor 7 ada seni rupa ini seperti lukisan yang terbuat dari kain yang dijahit-jahit gitu, dan ini tuh bergambar kota Mekah ya teman-teman. Dapat dilihat sendiri di sini di tengah-tengah lukisan ada Ka'bah. Nah, berdasarkan jenis
jenisnya, seni rupa tersebut termasuk jenis seni rupa murni karena dibuat mengutamakan keindahannya, dan berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa dua dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Berdasarkan fungsinya, seni rupa tersebut termasuk seni rupa individu karena dipakai untuk memenuhi kepuasan pribadi penggemarnya dan dapat ditemukan di rumah. Nah, untuk seni rupa selanjutnya ada seni rupa celengan yang berbentuk hewan babi ya teman-teman. Berdasarkan jenisnya, seni rupa tersebut termasuk seni rupa terapan karena diciptakan untuk mengutamakan nilai-nilai kegunaannya, di mana untuk menabung. Oke, berdasarkan wujudnya termasuk jenis seni rupa tiga dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Oke, selanjutnya berdasarkan fungsi ya teman-teman. Berdasarkan fungsinya, seni rupa celengan babi tersebut termasuk seni rupa fungsi fisik karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dapat ditemukan di rumah. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Baik, kita lihat ya. Wow, masih ada lagi. Oke, untuk nomor 9, yaitu ada seni rupa seperti hiasan dinding yang terbuat dari kerang hijau, kerang oranye, bintang laut, dan pasir-pasir pantai yang didekor untuk menjadi hiasan dinding. Nah, ini juga termasuk karya seni rupa ya teman-teman. Berdasarkan jenisnya, termasuk jenis seni rupa murni karena diciptakan untuk mengutamakan keindahannya, dan berdasarkan wujud termasuk seni rupa tiga dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, berdasarkan fungsinya termasuk fungsi seni rupa individu yang dipakai untuk memenuhi kepuasan pengguna pribadinya. Kemudian dapat ditemukan di rumah. Oke, ini les seni rupa ya teman-teman. Seni rupa yang terakhir ada seperti patung. Ya, ini miniatur orang-orangan yang termasuk jenisnya adalah jenis seni rupa murni karena diciptakan untuk mengutamakan nilai keindahannya, dan berdasarkan wujudnya termasuk seni rupa tiga dimensi karena dapat dilihat dari berbagai arah. Oke, berdasarkan fungsinya termasuk jenis seni rupa individu karena dipakai untuk memenuhi kepuasan pribadi penggemarnya dan dapat ditemukan di rumah. Baik, itu sekian presentasi dari tugas pengelompokan seni rupa berdasarkan fungsi dan jenisnya menurut saya. Baik, sekian saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.